Selamat datang lagi di channel YouTube kita di 891 Garage. Kali ini saya akan membahas sebuah perbedaan. Karena sebuah perbedaan itu indah. Kita akan membahas sebuah perbedaan helm antara helm yang buat non balap sama helm yang buat balap. Jadi ada perbedaannya tuh, meskipun bentuknya seperti kelihatan buat balap, tapi ternyata itu bukan peruntukan balap. Contohnya seperti ini. Saya keluarin satu ya. Ini adalah helmnya. Contohnya seperti ini. Ini brand dari Aero, tipenya Valor. Nah, helm Aero Valor ini looks-nya memang looks helm balap banget tuh kalau kalian perhatiin. Visornya flat. Ya kan? Bentuknya juga udah proporsional tuh, aerodinamis banget. Looks-nya seperti helm balap tuh. Udah helm balap banget ya. Terus kemudian kalau kalian perhatiin fan-fannya banyak, pokoknya looksnya racing banget deh tuh, ya kan. Nih helmnya udah looksnya udah racing banget. Tapi sebetulnya helm ini adalah helm yang tidak diperuntukkan untuk balap. Apa aja? Satu, helm ini masih bermodalkan tali microlock. Nih kalau kalian perhatiin talinya masih microlock. Ini sangat tidak rekomen untuk balap ya, bahan microlocknya pun plastik. Kemudian helm ini tidak dilengkapi dengan top atau tear off post untuk menempelkan tear off di visornya. Itu yang kedua. Kemudian helm ini tidak dilengkapi dengan sistem quick release EQRS, nggak ada polos tuh. Jadi buat kalian yang punya helm yang ada quick release-nya, biasanya helm itu rekomen untuk balap, tapi nggak semua ya. Jadi kalian harus perhatiin bahwa kalau pun ada quick release-nya, tapi di sininya masih microlock, nggak rekomen untuk balap. Alasannya apa? Nah, alasannya karena microlock itu tidak sekuat pengunciannya dengan model double D-ring. Jadi kalau memang buat balap sudah harus standarisasinya double D-ring. Ini adalah helm non balap meskipun looks-nya balap. Oke. Nah, saya akan tunjukkan helm yang benar-benar pure balap. Nah, ini dia helmnya. Ini helm pure balap. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah AGV Pista GPRR. Kenapa ini saya sebut helm pure balap? Cirinya adalah satu, visornya flat, ya kan? Visornya dia flat. Kemudian dia ada mana nih? Mana? Tolong. Nah ini, dia ada tear off post. Nih, ini fungsinya untuk mengikat atau menempelkan si lapisan tear off-nya kanan dan kiri. Yang ketiga, helm ini sudah double D-ring. Pengikatnya udah double D-ring tuh. Yang keempat, helm ini ada quick release. Ada garis merahnya, ini quick release. Yang kelima, helm ini standarisasinya FIM. Jadi kalau kalian lihat di sini ada FIM, berarti dia memang itu lembaga untuk menyatakan bahwa helm ini lolos atau sertifikasinya lolos untuk balap atau enggak. Karena pada tahun 2018 Federasi FIM itu mengharuskan bahwa semua helm-helm yang untuk balap internasional itu harus update di standarisasi FIM. Jadi kalau nggak ada update, nggak disetujuin sama FIM, helm itu tidak boleh untuk balap. Gitu, makanya dulu ada beberapa kasus mungkin dari brand yang belum update, karena si pembalap itu sudah pakai brand itu, maka dia pakai helm yang lain, kemudian motifnya di rebrand dengan helm yang sudah update. Itu pernah terjadi di Dovizioso dulu waktu pakai Ducati. Ini adalah helm standarisasi FIM. Helm ini sangat bisa digunakan untuk balap internasional. Jadi kalau buat kalian yang ikut balap mau sampai internasional, sudah dipastikan harus yang berlogo FIM.
Akan tetapi setiap helm itu punya tambahan tersendiri ketika dia mengikuti ajang balap safety-nya. Contohnya seperti AGV Pista ini. AGV Pista GPRR ini yang dipakai oleh pembalap untuk sekarang. Kalau untuk dari segi perbedaannya apa? Semuanya sama. Jadi semuanya sama. Tapi yang membedakan adalah di bagian visor. Kalau untuk yang MotoGP atau balap internasional, itu ada tambahan part atau perbedaannya part. Visornya ada tersemat baut di sini. Nah, jadi visornya kenapa kok dikasih baut? Karena Pista GPRR ini dia gampang lepas si visornya. Ketika kalian crash, visornya ini mudah untuk terpental. Nah, di ajang balap internasional itu diharuskan menggunakan tambahan baut. Jadi supaya pada saat rider to crash, visornya itu nggak terlepas. Jadi masih nempel untuk keselamatan pembalap itu sendiri. Jadi mungkin pada saat dia ke gravel kan kerikil-kerikilnya itu memungkinkan supaya si visornya tetap diam di sini. Jadi nggak masuk ke muka si ridernya. Kecuali seperti spoiler. Mungkin kalau spoiler dibikin supaya gimana caranya dia terpental. Makanya hanya dibaut kecil-kecil begini nih. Nggak harus baut yang fix. Jadi itu adalah faktor keselamatan. Nah, itu terjadi kemarin masih hangat di Silverstone. Itu ada satu pembalap Italia, Marco Bezzecchi namanya, dan dia menggunakan Pista GPRR. Pada saat dia crash, dia mental guling-guling, visornya tetap nempel, tapi spoilernya lepas. Jadi gitu. Jadi bedanya di situ ya. Nah sekarang saya punya helm satu lagi. Dia memang bisa buat balap, bisa buat harian, tapi belum tentu dia bisa buat balap internasional. Seperti ini contohnya. Nah, saya punya satu helm Arai RX7X. Ini adalah helm harian. Nih. Kalau kalian beli dari baru Arai RX7X ini, kalian hanya mendapatkan visor yang non flat. Ya. Jadi visornya masih cembung, non flat. Tidak ada tear of post atau TOP-nya. Hanya ada push pin untuk mengikatkan pin lock dari dalam. Nah, kalau buat balap, kalian harus mengganti visornya ini dengan tipe flat supaya bisa menambahkan faktor safety, yaitu tear of post. Jadi kalau pengen tahu kalian apa itu fungsinya tear of post, kita bahas di video selanjutnya. Nah, helm Arai RX7X ini itu bisa buat balap, bisa buat harian, bisa banget. Karena apa? Kalau kita lihat fiturnya nih ya, visornya nanti bisa kalian ganti dengan flat yang sudah ada tear of post-nya. Kemudian pengunciannya sudah double daring. Pengunciannya udah double daring. Ya kan? Kemudian ada emergency quick release-nya. Oke. Kalau dari segi bahan selnya juga dia sudah mumpuni untuk balap. Sama dengan Pista. Beda dengan si Valor, dia masih campuran termoplastik. Gitu. Nah, kemudian si helm Arai RX7X ini itu tidak bisa digunakan untuk balap ajang internasional. Kenapa? Karena belum FIM. Nah, kalau kalian mau menggunakan helm ini untuk balap, kalian harus membeli Arai RX7X yang FIM. Jadi ada bedanya. Jadi kalau yang helm Arai khusus balap, dia tertulis Arai FIM. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau Arai yang tipe FIM, dia ada spoiler yang sudah tertempel dari pabriknya. Kemudian visornya juga udah flat, even itu clear. Kemudian di bagian D-daringnya itu sudah ada hologram FIM seperti ini. Nah, seperti AGV Pista ini, kalau kalian beli helm ini, di sini ada hologram FIM-nya. Jadi kalian lihat ya, itu nanti bisa kalian scan. Oke. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, sekarang saya akan bicara tentang helm apa sih yang sering digunakan untuk pembalap itu dalam arti size-nya. Rata-rata pembalap
itu biasanya menggunakan size small atau extra small. Jarang dia ada pembalap menggunakan size M, L, meskipun ada 1-2. Kenapa kok pakai helm yang kecil? Terus kalau orangnya gede pakai helm kecil apakah muat? Nah, itulah perlunya fitting. Kenapa alasannya pembalap menggunakan helm small? Karena dia untuk mengurangi tingkat bobot helm itu sendiri ketika dipakai balap. Karena yang namanya balap kan bisa sampai 25 lap, muter-muter, ekstra energi yang dikeluarkan. Nah, untuk mengurangi tingkat lelahnya si pembalap itu, pembalapnya menggunakan helm yang seringan mungkin, sekecil mungkin supaya aerodinamis dengan hembusan angin, terpaan angin dari depan. Meskipun orangnya besar, pakai small bisa, tapi innernya di fitting dengan size kepala dia. Itulah kemarin kan saya pernah bilang bahwa helm itu bisa di fitting, innernya bisa dilepas atau di adjust. Nah, maka si pembalap itu, setiap satu pembalap itu pasti akan difittingkan oleh si pabrikan helm itu sendiri. Fittingnya yang pas untuk si pembalap A, B, dan C itu berapa. Tuh, nah rata-rata mereka menggunakan helm S atau XS. Ada juga sih yang menggunakan helm M, tapi jarang. Atau L tuh ada tapi jarang. Mereka karena itu tadi alasannya, mencari tingkat kenyamanan yang lebih untuk supaya dia nggak lelah pada saat balap. Ya, oke lah, itu pembahasan dari perbedaan antara helm balap sama non balap. Nah, kalau kalian sukanya apa yang buat helm harian? Helm yang udah race ready seperti yang ada 2 di depan saya, atau yang pure buat harian? Itu ada di kalian. Intinya pada saat kalian ikut balap, kalian juga harus memakai helm yang sudah standarisasi balap untuk keselamatan Anda sendiri. Gitu guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like supaya videonya bisa saya update atau bisa kita update. Jangan lupa subscribe. So, jangan lupa di store kita masih ada promo buy one get one dan promo diskon sampai 10%. Buat kalian penasaran, jangan sampai ketinggalan. Datang dan cek di bio Instagram kita. Thank you guys. Have a nice day.